Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, aku Jesslyn dari FTP 19. Kali ini aku mau jelasin sedikit nih tentang UKM FTSC. Teman-teman pasti belum pada tahu FTSC itu apa. Jadi FTSC itu kepanjangan dari Food Technology Science Club. FTSC ini baru banget loh jadi UKM. Sebelumnya FTSC merupakan pra-UKM di bawah pengawasan BEM Fakultas. Namun mulai tahun kemarin FTSC telah resmi menjadi UKM mandiri. Selama ini kegiatan FTSC itu ada apa aja sih? Jadi di sini kita akan mengulas topik-topik yang menarik seputar food science. Selain itu, kita juga sambil belajar tentang pangan, tapi tentunya dengan cara yang asik banget. Sebelum adanya pandemi, kegiatan kita sebagian besar adalah melakukan percobaan atau eksperimen sederhana. Contoh eksperimen yang kita lakukan yaitu seperti membuat mayones, popping boba, es krim, dan lain-lain. Nah, untuk sekarang ini, kegiatan tatap muka harus dibatasi. Maka FTSC hadir dengan kegiatan yang baru nih. Jadi saat ini FTSC mengisi konten YouTube FTP. Konten yang kita buat itu fun banget loh. Contoh video yang baru kami kerjakan yaitu mengulas tentang dalgona coffee. Bisa kalian cek di YouTube FTP Unika ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk mengulas lebih jauh tentang pangan yang sedang tren saat ini dan tertarik di dunia industri kreatif, contohnya mendesain, mengedit video, atau ingin menjadi vlogger, juga cocok banget nih buat join FTSC. Yuk kembangin talent kalian sambil belajar bareng-bareng. Jangan lupa ikutin terus juga perkembangan FTSC di channel YouTube FTP Unika. Dan juga follow Instagram FTSC di @FTSC_Unika ya. Bakal ada post-post yang menarik juga di Instagram kita. Stay tune dan terus ikuti perkembangannya ya. See you on FTSC. Halo teman-teman FTP Angkatan 2020, perkenalkan nama aku Tania Lasso dari FTP Angkatan 2018. Nah, di sini aku mau jelasin ke kalian tentang dua UKM yang ada di FTP, yaitu TP Kustik dan TP Choir. Nah, kalian pasti nggak asing kan dengan nama kustik-kustik, nama choir-choir. Nah, di sini kegiatannya seperti yang ada di bayangan kalian. Kita di sini main musik dan nyanyi bareng-bareng teman-teman. Nah, kegiatannya apa aja sih sebenarnya Kak kalau kita masuk di TP Kustik atau TP Choir? Nah, aku mau jelasin dulu yang TP Kustik ya teman-teman. Nah, di sini kita itu biasanya ngejob atau ngisi acara atau menghibur di acara-acara yang diselenggarakan oleh fakultas maupun universitas. Nah, kalau acara fakultas kita itu biasa ngisi di kuliah perdana, terus ada seminar kayak Foster, terus yudisium, ada homestage, ada fantastik juga. Nah, khusus di fantastik ini kan kita pensi teman-teman, pensinya FTP. Nah, itu kita nanti bisa ngeband. Jadi kita nggak cuma akustikan, tapi kita bisa juga ngeband di acara fantastik. Nah, untuk di acara universitas itu ada juga namanya Sugifest. Sugifest itu juga seperti fantastik, yaitu pensi. Nah, itu nanti kalian bisa ngeband juga di situ. Jadi selain kalian akustikan, kalian bisa juga ngeband kalau kalian ikut UKM TP Kustik ini. Nah, buat kalian yang mungkin mikir kapan nih latihannya, tiap hari apa, tiap minggu keberapa, di sini kami nggak ada latihan rutin yang mingguan gitu, nggak ada teman-teman. Karena jadwal untuk ngatur jadwalnya tuh susah, karena kalian nanti tiap anak itu per minggunya pasti ada praktikum dan jadwalnya beda-beda. Jadi kita di sini latihannya setiap menjelang kita mau ngejob, entah itu seminggu sebelum atau 2 minggu sebelum. Nah, di situ kita latihannya. Jadi kita jadwalnya tuh lebih fleksibel teman-teman, nggak yang terikat hari apa, minggu keberapa gitu. Nah, tentunya selain dari ngejob TP Kustik itu, selain kalian having fun, selain kalian dapat uang juga, kalian pasti yang terpenting itu dapat pengalaman sih teman-teman. Karena
setelah aku sendiri setelah ikut TP Akustik, pengalamanku tuh jadi lebih banyak, gimana caranya nyanyi di depan banyak orang, gimana supaya kita tuh gak nervous, gimana supaya skill musik kita tuh juga bertambah. Nah, itu keuntungannya kalau kalian join di UKM TP Akustik. Nah, sekarang di sini aku mau jelasin ke kalian tentang TP Choir. Nah, sesuai dengan namanya, kalian di sini akan lebih fokus untuk olah vokal ya teman-teman. Tapi untuk kegiatannya juga nggak beda-beda jauh sama TP Akustik. Di sini nanti kalian juga akan ngejob di seminar-seminar yang diadakan oleh fakultas. Juga akan ngisi paduan suara di misa fakultas. Nah, kalau misa fakultas itu nanti ada misa disnatalis. Sedangkan kalau misa yang universitas itu nanti akan dilakukan setiap minggu di tiap hari Jumat yang akan dilaksanakan di Kapel Unika, teman-teman. Nah, selain kegiatan-kegiatan yang udah aku ceritain sedikit tadi sebelumnya, TP Akustik dan TP Choir ini di setiap awal semester, biasanya setelah penerimaan mahasiswa baru setelah PTMB, kita itu biasanya mengadakan malam keakraban atau makrab, teman-teman. Nah, makrab ini tujuannya untuk saling mengenal kalian lagi satu sama lain dan lebih mengenalkan ke kalian gimana sih TP Choir, gimana sih TP Akustik itu nanti ke depannya. Dan biasanya di sini kami juga mengadakan reorganisasi atau pergantian ketua UKM. Nah, jadi buat kalian yang udah tertarik atau masih mau tanya-tanya lagi tentang TP Akustik atau TP Choir, kalian boleh banget menghubungiku di Line atau Instagram, di DM Instagram di Lasotania, LASSOTANIA. Nanti aku bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian kalau kalian mau tanya-tanya, atau kalian yang mau daftar untuk join UKM TP Akustik atau TP Choir, boleh banget langsung kontak aku juga. So, aku tunggu ya. Dadah. Halo semuanya, aku Yohanes Rego dari FTP 18. Di sini aku mau jelasin mengenai UKM futsal yang ada di FTP ini. UKM futsal di FTP sendiri tidak hanya untuk cowoknya saja, kita juga ada futsal ceweknya. Untuk latihannya, futsalnya ini kita biasa latihan pada hari Sabtu jam 4 sore di lapangan Albertus Unika. Untuk kegiatannya sendiri, kita biasanya mengikuti lomba futsal yang ada di Unika, yaitu Nikomsal, Eko, dan juga Rektor Cup. Untuk futsal ceweknya, hanya ada untuk lomba Eko dan juga Rektor Cup. Untuk kompetisi Unikomsal ini yang mengadakan dari UKM Futsal Universitas Unika untuk menyambut para mahasiswa baru. Kompetisi ini terakhir diadakan pada tahun 2018 dan kita berhasil meraih gelar juara 2. Sedangkan untuk Eko sendiri ini biasanya diadakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika. Kompetisi ini terakhir diadakan pada tahun 2019 kemarin. Di sini FTP untuk cowoknya belum bisa juara, tapi untuk ceweknya kita bisa meraih gelar juara 1 dan juga meraih gelar pemain terbaik. Nah, sedangkan untuk Rektor Cup ini merupakan kompetisi yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Unika. Kompetisi ini diadakan terakhir kali pada tahun 2019 kemarin, di mana untuk cowoknya sendiri kita berhasil meraih gelar juara 3. Dan untuk ceweknya, kita kembali berhasil meraih gelar juara 1 dan juga meraih gelar top score. Untuk teman-teman mahasiswa baru FTP angkatan 2020 yang ingin mendaftar UKM Futsal, cowok maupun cewek bisa langsung hubungi saya lewat ID line saya yaitu Yohanes Rego. Sekian penjelasan aku dari UKM Futsal. Terima kasih semuanya.
juga kebetulan merupakan Ketua UKM Dance. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan sedikit memperkenalkan mengenai UKM Dance yang ada di fakultas ini. Dalam UKM Dance ini, kalian dapat belajar dan upgrade lebih lagi bakat kalian di bidang dance. Terdapat banyak kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang telah mengikuti UKM ini seperti perform di berbagai acara yang diselenggarakan oleh fakultas maupun universitas serta mengikuti berbagai macam perlombaan di mana tentunya akan menambah prestasi kalian. Dan selain itu, teman-teman gak usah khawatir kalau UKM ini akan membebani waktu kalian dalam mengerjakan tugas karena di UKM ini tidak ada jadwal rutin untuk latihan dalam seminggunya karena UKM ini bertujuan untuk have fun. Ini aku akan menunjukkan kepada kalian beberapa cuplikan video-video perform dan lomba-lomba yang telah kami ikuti. Yuk kita tonton. 5, 6, 7. You ain't got a period, to be honest. I had a couple keys and made a forest. I put in the work and take the profit. Looking at my girl, that was God, it ain't God. Rule number 2, don't make the promise. If you can't keep it good, then just be honest. 저 잠깐만 할 얘기 있어요. 10년 동안 내가 이 바닥에서 기분이 나쁘게 오래했어. 얘네들이 뭔데 나를 판단해. 내가 나를 태워서 분위기를 태워. 뒤에서 떠드는 암체들도 너를 태우지. Everybody goes down. Mayday, mayday. Mayday, just when it's payday, everyday. Nah, gimana teman-teman? Kelihatan seru dan fun banget kan? Tunggu apa lagi? Ayo join ke UKM Dance untuk dapat mengembangkan bakat kalian di bidang dance. See you at PNDC. Halo mahasiswa baru Fakultas Teknologi Pertanian 2020, saya Ivan dari Angkatan 18 sebagai Ketua UKM Badminton Fakultas. Saya ingin mengajak kalian semua yang suka bermain badminton untuk bergabung bersama kami dan bermain bersama dengan angkatan lainnya. Di sini kalian tidak perlu skill yang terlalu jago, cukup niat untuk datang latihan bersama kami itu sudah cukup. Karena di sini kalian bisa melatih skill kalian dan have fun bareng dengan angkatan lainnya. Nah, bagi kalian yang belum punya raket itu tidak masalah karena di sini kita bisa saling meminjam raket. Di UKM Badminton Fakultas ini selalu mengadakan kegiatan latihan bersama setiap hari Sabtu jam 11 siang hingga 1 siang di Trilomba Juang. Tapi bagi kalian yang tidak bisa di jam itu tidak masalah karena jam latihan bisa berubah mengikuti banyaknya orang yang ikut latihan. Ini ada sedikit foto ketika kita mengadakan latihan badminton bersama. Yuk coba dilihat. Nah, itu foto kegiatan kita saat latihan. Buat info juga nih, bagi kalian yang jago banget buat bermain badminton, kita akan mewakilkan kalian untuk lomba antar fakultas. Salah satunya yaitu FKO, untuk mewakili Fakultas Teknologi Pertanian dalam lomba tersebut. So, tunggu apa lagi? Buruan daftarkan diri kalian ke UKM Badminton Fakultas. Jika ada pertanyaan, bisa hubungi aku di line. Ini ada ID ku, bisa di-add dan tanyakan apapun seputar UKM Badminton. See you and God bless you. Halo teman-teman, nama saya Felix Wijaya dari TP18. Di sini aku sebagai Ketua UKM Basket FTP Unika periode 2019-2020. Jadi di sini aku bakal jelasin UKM Basket FTP Unika itu seperti apa. Terus mungkin di antara kalian ada yang tanya nih, kegiatannya apa aja, terus habis itu lomba-lombanya ada atau enggak, terus habis itu
mungkin persyaratan buat gabung UKM ini ada atau enggak. Jadi di sini aku bakal jelasin secara singkat. Jadi kalau mau masuk UKM FTP Unika nih basket, kalian nggak perlu ada syarat sih teman-teman. Jadi kayak langsung aja daftar, walaupun kalian punya basic basket atau enggak apa-apa, daftar aja. Yang penting kita tujuan di sini happy juga, buat bisa juara juga boleh. Terus habis itu yang penting ada niat sih teman-teman, nggak harus ada skill gitu kan, yang penting niat. Terus kalau buat kegiatannya apa aja, jadi kita tuh ada 3 lomba yang paling sering kita ikutin. Jadi tuh pertama tuh kobongan, kedua tuh Rektor Cup, dan yang ketiga tuh FKO. Nah di sini kalau kobongan tuh kita tuh dari FTP sendiri, kalau FKO itu dari FEB Unika, kalau yang Rektor Cup itu dari BEM Unika sendiri. Lalu kalau kegiatannya mungkin kita latihan sih teman-teman, dari setiap hari Sabtu 1:30 di Sport Hall Unika. Mungkin teman-teman tertarik mungkin ya buat daftar ke UKM Basket FTP Unika, boleh langsung kontak aku lewat line nih di Felix WITJ 12. Buat yang mau tanya lebih lanjut lagi langsung aja boleh. Oke. Good luck, God bless, jaga kesehatan selalu. Bye. Pernah nggak kalian pada akhirnya nemuin apa itu passion kalian sesungguhnya? Pada dasarnya, aku kuliah untuk mendapat banyak kesempatan untuk belajar Lebih banyak tentang diri sendiri, tentang bagaimana cara jadi pemimpin yang baik, dan tentang bagaimana cara mengempower orang lain. Untuk mengeksplor lebih banyak lagi yang ada di dunia ini, untuk pergi keluar sana dan mendapatkan pengalaman baru. Itu semua adalah hal-hal yang kita percayai di AIESEC. AIESEC sendiri mempunyai visi, yaitu untuk mencapai kedamaian dan pemenuhan potensi umat manusia. AIESEC adalah organisasi terbesar di dunia yang membantu para pemuda untuk mengembangkan potensi kepemimpinannya. AIESEC sendiri merealisasikannya dengan cara menciptakan suatu pengalaman kepemimpinan secara langsung melalui membership-nya dan melalui exchange program yaitu Global Volunteer. Gak cuma exchange biasa, melalui Global Volunteer, aku juga mendapatkan nilai KKN. Bayangin kamu menemukan sebuah solusi dan melakukan suatu hal untuk ikut berkontribusi dalam suatu isu di suatu proyek sosial. Aku pernah berpartisipasi di salah satu proyek Global Volunteer di Korea Selatan. Proyek yang aku ikuti mendukung program dari PBB yaitu Sustainable Development Goals atau disingkat SDGs nomor 4 tentang Quality Education. Selama 6 minggu di sana, aku merasakan banyak sekali development dari diri sendiri. Menurut aku pribadi, GV itu bermakna banget di mana kita bisa berbagi ilmu dan berbuat baik untuk orang lain. Pengalaman adalah guru terbaik, bukan? Unika adalah salah satu universitas swasta ternama yang bekerja sama dengan AIESEC in Semarang dan menyelenggarakan KKN internasional. Bulan Januari tahun 2020, aku pergi ke Malaysia untuk melakukan perjalanan bermakna. Aku melaksanakan social project edukasi di kota Ipoh, Malaysia. Aku menebarkan kebahagiaan dan motivasi. Bayangin, kalian kerjasama di dalam sebuah grup di suatu proyek sosial dalam hitungan hari, minggu, dan bulan. Tapi pada akhirnya, kalian jadi sangat dekat dengan mereka, bahkan kalian bangga menyebut grup kalian ini menjadi support system kalian. Karena kita percaya, ketika kita membawa para pemuda untuk keluar melihat dunia, mereka dapat memahami dan membentuk dunia menjadi lebih baik. Di
Di sini kita memberikan kesempatan para pemuda untuk melihat dunia. Karena ketika kamu melihatnya, kamu bisa memahaminya. Dan ketika kamu memahaminya, kamu bisa memulai perubahan. Yuk, gabung bersama kami. Jadi bagian dari kami melalui Global Volunteer.